Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 8I, bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta KM untuk memimpin doa. Lydia, pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengabsen siswa Aulia, Cinta, Davi, Denny, Fadil. Baik, pada pembelajaran hari ini Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini siswa diharapkan mampu membuat puisi. Ya, jadi materi hari ini itu kalian akan menciptakan puisi, yang mana Bapak nanti akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah puisi. Sebuah puisi umumnya lahir dari pengalaman pribadi penulisnya. Sebelum menulis puisi, biasanya seorang penyair membuat perenungan terlebih dahulu. Ya, jadi si penyair, si pembuat puisi tersebut, sebelum membuat puisinya, dia akan merenung, berpikir terlebih dahulu nanti puisinya akan seperti apa. Seorang penyair umumnya menggunakan diksi tertentu untuk menggambarkan perasaan atau pikirannya. Nah, di sini ada kata diksi. Coba, diksi itu apa? Pilihan kata, ya. Jika ingin mengungkapkan perasaan yang muram, biasanya penyair akan menggunakan kata-kata yang juga muram dan begitu pula sebaliknya. Jadi saat si penyair akan membuat puisi yang di dalamnya itu terkandung kesedihan, maka pilihan katanya itu mengandung hal-hal tersebut. Ya. Selanjutnya, di sini Bapak akan menyampaikan langkah-langkah dalam membuat puisi. Ya. Menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Nah, metode 5 langkahnya itu apa saja? Pertama, ya, temukan satu hal yang paling mengesankan. Ya, coba kalian pikirkan hal apa yang paling mengesankan menurut kalian. Contohnya di sini, kalian pernah ke sebuah desa dan kalian sangat terkesan dengan desa tersebut. Ya, hal yang terkesan itu adalah sebuah desa. Ya. Lalu yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Nah, kalian terkesan terhadap desa itu karena apa saja? Nah, di sini dijelaskan karena ada kolam-kolam ikan di halaman rumah penduduk. Lalu hamparan sawah, bebek-bebek yang digiring di tengah sawah. Nah, itu merupakan hal-hal yang membuat kalian terkesan pada desa tersebut. Selanjutnya, ingat perasaan kalian saat itu. Apa yang kalian rasakan saat melihat hal-hal yang tadi kalian terkesan tersebut? Apakah gembira, takjub, atau nyaman? Nah, ingat-ingat rasanya bagaimana saat kalian memperhatikan hal yang tadi sama kalian lihat. Kemudian gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Nah, di sini majas kita bahas lagi, ya. Majas yang telah kalian pelajari itu ada berapa? Ada 3. Yang ke satu, majas metafor. Yang kedua, majas simile. Yang ketiga, majas repetisi. Nah, di sini ada contoh. Petak-petak sawah terhampar seperti permadani alam. Nah, di sini menggunakan majas apa? Petak-petak sawah terhampar seperti permadani alam. Coba Vika, apa Vika? Majas simile. Kenapa majas simile? Ya, karena ada kata pembanding, yaitu kata seperti, ya, benar. Lalu yang kelima, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Panca indera itu ada penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan perasa. Gunakan kata-kata yang mengandung unsur panca indera. Contoh, sebelum matahari terbit, ayam berkokok menyambut pagi. Ayam berkokok menyambut pagi. Berarti menggunakan panca indera apa? Berkokok.
pendengaran. Ya. Fajar menyingsing dan burung-burung berkicau. Burung-burung berkicau. Sama. Itu menggunakan pendengaran. Nah, itu metode 5 langkah. Lalu langkah yang kedua, bisa dengan cara menciptakan puisinya itu dengan inspirasi 3 kata. Ya, inspirasi 3 kata itu maksudnya bagaimana? Kalian pilih 3 kata, ya. Setelah itu kalian buatkan dari 3 kata tersebut itu menjadi sebuah kalimat. Ya. Contohnya, kata yang kalian pilih itu ada kelinci, rumput, dan manja. Nah, setelah itu buatkan kalimat yang mengandung unsur 3 kata tadi. Seperti di sini, aku mendapatkan seekor kelinci sebagai hadiah ulang tahunku, namanya Boni. Kata pertama kelinci. Yang kedua, kesukaannya makan rumput di halaman. Rumput. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bila aku datang menghampirinya, ia akan berlari kepadaku dan bergelung manja. Tadi ya, kelinci, rumput, dan manja itu ada di dalam kalimat. Nah, itu inspirasi 3 kata. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ingin membuatkan kelompok untuk kalian menulis sebuah puisi. Kelompoknya ya, udah saja seperti yang sudah-sudah. 2 bangku, jadi saling hadap-hadapan. Nah, kalian coba diskusi dengan teman kelompok kalian. Kalian ingin membuat puisinya itu menggunakan metode 5 langkah atau metode inspirasi 3 kata. Ya. Oke. Ya. Sekarang silakan kalian tiap kelompoknya saling hadap-hadapan. Ini 2 bangku, itu pun juga sama 2 bangku. Ini 2 bangku. Oh, paling di sini karena 10 orang jadi 5 orang. Oh. Ini Pika. Jadi Pika gabung ke yang di sini. Saya yang di belakang. Terus ini bangkunya, kursinya putar. Saya nulis coba sama kalian tentukan dulu mau menggunakan yang mana, metode 5 langkah yang ini tadi atau inspirasi 3 kata. Ya. Karena seperti yang sebelah sini, yang inspirasi 3 kata, yang sebelah sini yang metode 5 langkah. Diskusikan kata-katanya, kalimatnya. Ada yang bikin? Nah, tadi tugasnya ini membuat puisi 3 kata. Bikin tidak? Video? Nah, coba. Nah, ini minimal yang inspirasi 3 kata. Pilih 3 kata, lalu kalimat yang berdasarkan 3 kata tersebut. Nah, coba sini tulis. 3 katanya apa dulu? Pilih sama kalian yang saling berhubungan ya kata-katanya. Ini ya 3 kata, rasa, makna, dan oke, kemudian yang lain ada nggak? Coba kalian sekarang pilih 3 kata, misalnya apa saja yang saling berhubungan. Ya, nanti dibuatkan kalimatnya menjadi lebih enak. Ya, belajar tugasnya udah dikerjakan belum? Coba yang paling mudah di sini membuat puisi dengan inspirasi 3 kata. Coba pilih 3 kata yang saling berhubungan supaya nanti saat dibuat kalimatnya menjadi lebih enak. Coba tuliskan 3 katanya. Pikirkan 3 kata apa yang berhubungan yang enak nanti dibuatnya menjadi. Kita gimana kita? Di sini
inspirasi tiga kata yang 5 langkah ada? Halo, kelompok ini ada yang sudah? Apa? Katanya apa, Raisa? Aku, kamu, dan Jan. Oke, terus coba buatkan kalimatnya yang saling berhubungan. Ya, aku, kamu, dan dia. Ya, bagus kata-katanya itu. Lalu cinta mana cinta? Yang ini mana? Coba buatkan dulu yang paling mudah. Inspirasi yang 3 kata. Pilih 3 kata yang saling berhubungan, yang mana nanti akan dibuatkan menjadi kalimat dalam puisi. Coba pikirkan 3 katanya apa saja. Senja, hujan, terus kenangan. Oh, coba buatkan kalimatnya supaya nanti menjadi sebuah puisi. Kelompok ini senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Oke, coba senja pada hari ini itu sangat indah. Senja dan hujan di bulan Agustus mengingatkanku pada cerita. Cerita itu masih membekas di pikiranku, seakan-akan mengingatkanku pada cerita yang telah usai di bulan Agustus. Bagus ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi inspirasi untuk menjadi sebuah puisi itu bagusnya memang dari pengalaman pribadi, ya. Jadi memang itu tidak dibuat-buat, ya. Atau tidak pengalaman pribadi, bisa juga melihat kepada lingkungan sekitar atau pengalaman orang lain. Tugas kelompoknya sudah ya? Sudah. Bapak di sini ingin minta 2 kelompok, ya. 1 kelompok membacakan puisi yang menggunakan metode 5 langkah, dan 1 kelompok lagi yang membacakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Nah, pertama, yang mau membacakan puisi dengan metode 5 langkah, kelompok siapa? Baik, ya silakan. Coba Tessa, coba baca. Di sini menggunakan metode yang 5 langkah. Oke, hal yang jadi terkesannya itu terhadap siapa? Terhadap ayah. Oke, silakan bacakan puisinya. Oke, ya. Jadi inspirasinya itu di sini kekaguman terhadap ayah. Kemudian di sini pun juga sama. Di dalamnya itu sudah terkandung majas, bagaikan. Nah, kalau majas yang menggunakan kata bagaikan atau kata pembanding berarti majas apa? Majas nilai. Udah bagus itu puisinya. Jadi untuk yang metode 5 langkah sudah sama kelompok Tessa. Sekarang yang inspirasi 3 kata. Siapa yang mau bacakan? Ya, Lydia. Katanya apa saja? Rasa, masa, dan air mata. Ya, rasa, masa, dan air mata. Coba bacakan puisinya. Sepertinya ini berbeda dari yang pernah kurasa. Seusai masa kita bersama, dituntaskan dengan raut senyum bersahaja, bukan air mata. Ya, jadi ketiga katanya ada ya di dalam kalimatnya. Baik, itu juga sama bagus ya. Baik, ya. Nah, ini yang kelompok ya. Tadi sudah ada yang membacakan dengan metode 5 langkah ataupun dengan inspirasi 3 kata. Ya. Jadi kalian dalam membuat sebuah puisi, pilih saja mana yang paling enak untuk dibuatkan menjadi puisi. Apakah dengan cara metode 5 langkah ataupun inspirasi 3 kata. Ya, bebas gitu. Kalian bisanya menggunakan yang mana. Ya. Nah, untuk pembelajaran dari Bapak dicukupkan sekian. Ya, Bapak harap nanti kedepannya kalian bisa menjadi penyair yang lebih handal lagi. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.